Nama saya Ristika Permata Arum dengan NRP 5010201056 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Nama saya Nadia Ayupinastika dengan NRP 5010201064 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Perkenalkan, nama saya Ermi Pusharawati dari Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 5010201038. Perkenalkan, nama saya Nisa Blari dari Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 5010201183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Helga Azhara, NRP 5026201145 dari Departemen Sistem Informasi. Kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 16 akan menampilkan video tentang mencari sumber referensi yang kredibel. Tujuan dari video ini adalah agar kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Sedangkan manfaatnya adalah untuk mencegah plagiasi dan menggunakan aplikasi Mendeley untuk menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan penelusuran sumber referensi kredibel dengan menggunakan penerbit nasional yaitu Sinta Indonesia yang merupakan wadah penampung jurnal-jurnal ilmiah dari seluruh Indonesia. Pada kali ini, saya akan mengambil topik tentang kesehatan masyarakat atau public health. Kita masukkan kata kunci yang relevan dengan topik yang kita bahas, yaitu public health. Alangkah baiknya apabila kata kunci menggunakan kata yang spesifik sesuai dengan topik. Kata kunci dapat menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Setelah itu akan muncul berbagai macam referensi jurnal. Lalu kita pilih jurnal yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Contohnya, saya akan mengambil referensi dari jurnal Kesmas National Public Health Journal ini. Karena sesuai dengan topik yang akan saya bahas. Muncullah berbagai referensi jurnal yang lebih spesifik dan kita dapat memilih jurnal yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Apabila saya membahas topik tentang manajemen penyakit berbasis wilayah, tentunya saya akan mengambil referensi dari jurnal yang paling atas ini, yaitu manajemen penyakit berbasis wilayah. Dan berikut jurnalnya. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan penelusuran sumber referensi menggunakan mesin berbasis data. Yang pertama ada Google Scholar atau Google Cendekia. Sama seperti tadi, kita masukkan kata kunci yang relevan dengan topik yang kita bahas. Pada kali ini adalah public health atau kesehatan masyarakat. Lalu akan muncul berbagai sumber referensi yang sesuai dan kita pilih sumber referensi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Saya ambil contoh sumber referensi public health yang paling atas ini. Dan berikut jurnalnya. Baik, selanjutnya adalah Science Direct. Kita masukkan kata kunci kita yaitu public health pada kolom keywords dan klik tombol search. Lalu akan muncul berbagai sumber referensi yang relevan dan kita pilih yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Contohnya, saya memilih jurnal ini. Selanjutnya, untuk mengakses jurnal ini, kita klik Get Access dan pilih salah satu dari sini ataupun harus berbayar. Yang kedua adalah Library Genesis. Sebelum memasukkan kata kunci, pilih terlebih dahulu menu Scientific Articles. Lalu masukkan kata kunci yang kita miliki dan klik tombol search. Kemudian akan muncul berbagai referensi yang relevan. Dan kita pilih salah satu sumber referensi yang akan kita gunakan dan klik menu LibGen. Menu yang lain pun bisa digunakan, tapi untuk saat ini saya akan mencontohkan dengan LibGen. Setelah terbuka, klik menu Get. Dan jurnal akan terdownload secara otomatis. Berikut jurnalnya. Selanjutnya ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk mencari jurnal-jurnalnya, kita harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Setelah itu barulah kita bisa mencari jurnal yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan mencari tentang rantai pasok.
Lalu di sini akan muncul berbagai jurnal dan kita bisa memilih yang paling sesuai dengan tema kita. Misal saya akan mengambil yang pertama. Di sini akan muncul berbagai macam informasi tentang jurnal yang berkaitan, dan juga kita bisa mendapatkan full text-nya dari link berikut. Ini kita bisa klik full text dan download PDF-nya. Berikut jurnal yang didapatkan. ITS sendiri juga mempunyai publikasi online yang dinamakan POMIDS. Untuk mencari jurnalnya, kita bisa mencari di jurnal konten. Misalnya di sini saya akan mencari tentang supply chain. Di sini juga akan muncul berbagai macam jurnal. Bisa kita pilih misalnya yang ini, dan bisa kita akses file PDF-nya. Berikut adalah jurnal yang telah didapatkan dari POMIDS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Pastikan kita sudah mendownload aplikasi Mendeley. Jika belum mendownload, link aplikasi ada di deskripsi box. Selanjutnya, kita buka aplikasi Mendeley dan login sesuai data diri kita masing-masing. Di sini, kita akan mengumpulkan referensi ke dalam naskah kita nanti. Nah, pada aplikasi Mendeley ini, kita bisa mengelola referensi dengan dua metode, yakni secara manual dan secara otomatis. Untuk cara manual, kita klik New, lalu klik Entry Manually. Selanjutnya, kita pilih jurnal artikel. Saya sudah menyiapkan untuk contoh jurnal yang akan kita gunakan referensinya. Kita copy judulnya. Oke. Lalu kita paste di sini. Selanjutnya ada nama authors. Nah, kebetulan di jurnal saya authors hanya satu orang. Oke, kita klik copy, lalu kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita pilih topik jurnal yang dibahas, yaitu kesehatan lingkungan. Oke, kita copy, lalu kita paste. Selanjutnya, ada halaman. Halaman di sini dimulai dari 147 sampai dengan 153. Oke, di sini ada pilihan abstrak. Kita copy saja. Oke, ini dia abstraknya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Selanjutnya ada author keywords. Lalu kita cari author keywords-nya, yaitu ini. Oke, kita copy, lalu kita paste. Selanjutnya, di sini kita menginput jurnal yang kita gunakan. Add files. Lalu kita open, selanjutnya save. Dan ini sudah muncul ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara otomatis memasukkan referensi ke dalam Mendeley. Yang pertama, tekan Add Files, lalu pilih files yang diinginkan. Lalu setelah itu
sudah masuk, maka akan muncul informasi-informasi dalam referensi yang kita inginkan. Contohnya seperti berikut. Saya akan menjelaskan cara untuk melakukan citasi di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Pertama, siapkan jurnal yang akan disitasi di Mendeley. Ini adalah jurnal yang akan saya citasi, salah satu jurnalnya nanti akan saya citasi. Lalu kita harus menginstal terlebih dahulu plugin agar dapat melakukan citasi di Microsoft Word, yaitu dengan mengklik Tools di pojok kiri atas, lalu klik Install Microsoft Word Plugin, dan klik OK. Jika sudah terinstall, ini tandanya di sini nanti akan berubah tulisannya menjadi uninstall. Lalu setelah itu, untuk memulai citasi setelah melakukan install, kita buka Microsoft Word. Nah, untuk melakukan citasi, kita klik Reference dan Insert Citation dan ketikkan jurnal yang ingin disitasi. Lalu OK. Setelah itu, klik Insert Bibliography. Nah, seperti ini hasilnya. Namun, jika citasi yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan keinginan kita bisa mengubah bentuknya. Dengan cara mengklik Style, kita klik ini, arrow ke bawah. Bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Seperti itu. Bisa juga kita ubah secara manual. Misal mau ditambah kota, seperti itu. Bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, itulah tadi cara melakukan citasi di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Semoga penjelasan saya jelas dan dapat membantu untuk melakukan citasi di Microsoft Word melalui Mendeley. Terima kasih.